Perkenalkan, nama saya Tarisa Ahsan, dipanggil Tarisa. Asal saya dari Madura, Pamekasan. Saya Elena Aurelia Putri, asal saya dari Lamongan. Nama saya Reka Triluhdana Putri, asal dari Kertosono. Saya Sherly Chesnaini, biasa dipanggil Sherly. Saya asal dari Bangkalan, Madura. Ibu, seorang penyemangat hidup ya. Ibu adalah sosok malaikat yang tanpa sayap-sayap. Kayak support system. Jadi ketika saya ngerasa kayak butuh seseorang yang mendorong saya atau mungkin butuh seseorang yang menunjukkan saya, ibu selalu ada untuk saya. Nggak bisa ditafsirkan. Nggak bisa. Pokoknya semuanya itu segala-galanya ibu. Yang bisa nasehatin anaknya ketika salah sih. Ibu yang bisa membuat anaknya itu nyaman di dalam sebuah rumah. Kemudian ibu juga bisa mendengarkan anaknya ketika anaknya itu mungkin ada masalah atau apapun. Yang selalu memperjuangkan keluarganya. Yang selalu ada buat anaknya. Meskipun dalam kondisi susah, seneng, itu tuh apa-apa ngeduluin anaknya dulu. Kalau bisa dua-duanya, Mas. Iya, juga apa ya? Cita-cita saya sendiri pengen jadi wanita karir. Tapi juga di situ nggak akan ngilangin kewajiban saya jadi ibu rumah tangga. Ibu yang berumah tangga. Alasannya, Kak? Karena saya sudah melihat dari sosok ibu saya yang seorang ibu rumah tangga. Sosok ibu yang ibu rumah tangga itu benar-benar meramut anaknya, mendidik anaknya itu dengan baik gitu. Tidak fokus pada karirnya, sehingga anaknya itu pasti kalau berkarir itu anaknya ditinggal, terdidiknya itu kurang baik mungkin gitu. Kalau saya milihnya seumpama bisa berkarir, saya juga ingin berkarir, tapi saya juga tidak ingin melepaskan tanggung jawab sebagai ibu. Jadi bisa berusaha menjadi ibu rumah tangga yang berkarir. Dua-duanya. Alasannya? Alasannya yaitu saya pengen berkarir karena pengen menuhin keinginannya mama. Keinginannya mama kan pengen anaknya jadi yang lebih dari mamanya. Saya pengen jadi dosen sekaligus jadi ibu yang baik buat anak-anaknya nanti. Kalau masak bareng sih biasanya. Kalau masak biasanya saya kayak bantuin gitu kan. Tapi kadang dimarahin. Soalnya udah duduk aja ngerepotin malahan kayaknya gitu. Justru ibu pengen ngasih yang terbaik. Mungkin kalau saya yang masak jadi ajur gitu ya. Biasanya sih kata-kata yang kayak nasihatnya itu benar-benar kayak terjadi gitu loh, Mas. Nasihatnya itu, omongannya itu pasti benar gitu loh. Walaupun saya ngeyel tapi kata-katanya itu pasti terjadi. Iya sih, biasanya waktu masak itu. Masak ya, diajari masak itu. Kalau misal saya lagi nggak percaya diri, mama itu selalu bilang, kamu itu cantik. Kamu cantik. Setelah mama bilang kayak gitu, saya yang tadinya ngerasa nggak percaya diri, ngerasa aku ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa kayak yang lainnya. Jadi pas dengar mama bilang, kamu itu cantik, kamu bisa, langsung seketika itu iya, aku anaknya mama,
harus bisa kayak mama. Waktu dimarahi, lalu saya membantah, itu yang sangat menyesal. Waktu itu membuat kesalahan atau apa? Saya sendiri yang membuat kesalahan, kemudian mama saya yang memarahi saya, tapi saya juga malah membantah. Itu yang membuat saya itu menyesal sekali. Kok nggak bisa sih, padahal udah kayak gini ya. Itu hal yang paling buat kecewa saya sih. Kenapa nggak bisa wujudin keinginan orang tua. Mungkin dengan cara lain saya bisa itu membahagiakan yang dengan cara yang lain. Ngomong nada tinggi. Kadang kalau disuruh mama dan saya lagi sibuk, itu kadang bilang, nanti aja ma, nanti aja. Ini masih sibuk loh, masih banyak nugas. Pas ngomong kayak gitu, ya emang biasa aja. Tapi setelah mama udah gak menyuruh lagi, tuh ngerasa bersalah banget. Kenapa aku tadi nolak, kenapa aku tadi bilang kayak gitu. Pernah buat ibu bener-bener marah karena waktu itu kan pas SMA itu kayak nakal-nakalnya anak main gitu, main dari pagi sampai sore, terus pulang-pulang waktunya ngaji malah nggak ngaji, terus ibu marah sampai bener-bener di situ penyesalannya pernah saya lakukan buat ibu nangis. Ya mungkin buat semua anak ya, pertama itu pengen bagian ibunya sendiri. Ya mungkin karena kita masih belum bisa apa-apa ya, mungkin hal-hal sederhana mungkin kasih hadiah atau kita kasih perhatian lebih, ataupun apa itu yang bisa buat ibu kita bahagia. Itu sih. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa bertahan di sini sampai mewujudkan cita-cita saya dan harapan mama saya, yaitu saya bisa menjadi Mumbalenggot. Karena cita-cita mama saya dari dulu itu anak-anaknya menjadi Mumbalenggot. Hanya itu. Selalu bahagia. Aku pengen ibu bisa bahagia, sehat selalu, bisa menjumpai nantinya saya sampai menikah, sampai berkeluarga. Gitu. Impian saya bisa menghajikan ibu saya. Terus saya juga ingin memberi mereka sesuatu yang belum pernah saya berikan pada mereka. Dari dulu itu mama pengen anaknya sukses, jadi guru, jadi dosen. Yang pengen saya lakuin ya menuhin keinginannya mama. Mama dulu cuma bisa sebatas jadi S1, jadi guru. Saya pengen lebih dari mama, S2. Terus juga pengen jadi seorang dosen. Terus juga mama itu mu'alaf, jadi mama pengen punya anak-anaknya itu agamanya yang paham, nggak kayak mama gitu, kayak gitu. Ibu, terima kasih atas semua yang kau berikan padaku. Ibu, aku sangat mencintaimu. Sangat bersyukur memiliki seorang ibu seperti engkau yang tidak pernah melupakan anaknya, yang selalu memikirkan keadaan anaknya walaupun jauh dari rumah. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat selalu meskipun sekarang pandemi ya. Terus mungkin usianya juga sudah tidak muda lagi. Ibadahnya juga
ditertibkan, lebih sayang lagi deh buat anak-anaknya. Buat ibu, alhamdulillah jazakumullah khairah sudah mau melahirkan dan juga mau merawat saya dari kecil sampai saya bisa kuliah sambil mondok di sini. Saya sangat bersyukur sekali punya walaupun tidak diberi kehadiran ibu yang secara ibu kandung di dalam hidup saya, tapi saya sangat bersyukur masih diberi pengganti yang lebih dari seorang ibu. Apa ya? Maafin Sally, Ma. Maafin kalau Sally punya banyak salah. Maaf kalau Sally belum bisa bahagiain Mama. Insya Allah 5 tahun ke depan Sally udah bisa bahagiain Mama. Udah bisa. Sally bersyukur punya Mama. Sally bersyukur punya Mama. Udah, itu aja. I love you, Ibu. I love you. Sally sayang Mama. Ibu wanita hebat.